Pengaruh lingkungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita diberi kesehatan. Hadirin yang saya hormati, perkembangan dunia saat ini memberikan lingkungan sosial yang terbaik sekaligus yang terburuk bagi anak dan remaja. Kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan dapat menjadi hal yang berbahaya bagi anak dan remaja bila di dalam memilih informasi dan pengetahuan tidak mendapatkan bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya. Banyak sekali anak dan remaja mengambil informasi tidak tepat bagi usianya, sehingga mereka terjerumus di dalam perilaku dan gaya hidup yang tidak baik seperti free sex, penggunaan narkoba, atau terlibat di dalam kelompok terorisme dan kriminalitas. Dari mana anak mendapatkan informasi-informasi yang buruk itu? Televisi, tayangan televisi melalui media. Walaupun memang semuanya tidak buruk, tapi anak dan remaja mendapatkan dari situ. Anak dan remaja dihadapkan pada pilihan gaya hidup yang sangat kompleks. Banyak sekali anak dan remaja yang tidak tahan atas godaan-godaan ini. Jadi mereka terjerumus di dalam hal-hal negatif itu. Tayangan dari sebagian besar stasiun televisi itu berbau kekerasan, seks, dilakukan oleh tokoh-tokoh publik maupun masyarakat lainnya. Itu mengakibatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh publik itu menjadi diambil oleh anak dan remaja itu. Jadi anak dan remaja menanamkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh tokoh publik itu adalah hal biasa, hal yang boleh dilakukan, padahal itu sangat-sangat tidak baik dan seharusnya dilarang dilakukan oleh anak dan remaja. Karena tokoh-tokoh publik itu memberikan pengaruh sangat besar terhadap tumbuh kembang anak. Karena yang anak lihat yaitu, yang anak dengar yaitu. Jadi itulah yang beri pengaruh untuk anak dan remaja. Kalau misalkan ditanamnya pengaruh buruk, ya yang bakal dituainya yang buruk juga. Kenapa? Karena anak dan remaja itu benar-benar butuh arahan. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itulah biasa mereka lakukan. Dari mana lagi anak dan remaja mendapatkan informasi yang agak mengarah ke arah negatif? Dari klip musik, dari iklan, di dalam sinetron. Juga sangat mengandung perilaku-perilaku yang tidak baik untuk ditiru. Klip musik itu menampilkan mungkin memang adegan-adegan tersirat di dalam lagu, ya kan? Dan itu kebanyakan mungkin masih sangat jauh dari kata baik yang bisa diterima oleh anak. Di dalam sinetron sangat banyak adegan-adegan pembunuhan, seks bebas, terutama kekerasan. Kekerasan itu hampir semua sinetron ada adegan itu. Juga ada yang ke arah lebih negatif lagi, yaitu transgender, kriminalitas, dan itu tuh benar-benar dieksposnya itu secara vulgar, benar-benar terpampang nyata dan dilihat oleh anak. Itu tuh faktor utama yang mendorong anak ke arah negatif itu. Mereka tuh kan ada di dalam masa coba-coba, masa mereka tuh sangat-sangat ingin mencoba suatu hal yang baru, ya kan. Dan mereka tuh melihat hal-hal yang buruk, yang mereka bakalan coba hal buruk itu. Dan saat sesuatu tampil di media elektronik maupun sosial, mempertontonkannya perilaku-perilaku negatif bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, itu tuh benar-benar dianggap sama anak adalah hal yang biasa, hal yang boleh dilakukan, padahal itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan oleh anak, sangat tidak sesuai dengan usianya. Setiap masyarakat kan meneruskan nilai-nilai dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, dengan cara itu kan peradaban berlangsung. Nah, jika orang tua dan anak sekarang ada di dalam konflik yang besar antara pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh orang tua itu mungkin banyak ke arah negatif juga. Tapi tuntutan orang tua ke arah positif. Orang tua pengen anaknya bisa ini, bisa itu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Tapi yang dicontohkan oleh orang tua dan yang diarahkan oleh orang tua itu adalah ke arah yang negatif, bertentangan, belok dari arah seharusnya.
Maka dari itu, seharusnya para orang tua berikanlah contoh-contoh, arahan, dan perilaku-perilaku yang kalian tontonkan di depan anak itu yang baik, karena anak akan melakukan itu. Dari tayangan televisi, media sosial yang sering banget dilihat oleh anak aja kan buruk-buruk semua. Kalau misalkan orang tua memberikan contoh yang buruk juga, ya terus aja anak akan belok ke arah itu, ke arah yang negatif itu. Karena sangat banyak, kompleks sekali yang ditanam oleh anak di dalam dirinya itu. Maka dari itu anak sering sekali mengalami kebingungan dan galau itu karena seringkali saya dengar orang tua pengen anaknya bener-bener hampir ke arah positif semua. Mungkin emang semua orang tua pengen anaknya ke arah positif, namun sangat banyak juga orang tua yang memberikan contoh yang tidak baik ke anaknya dari kecil, malah dari usia dini udah dikasih tontonan atau oleh orang tua sendiri ya ini yang tidak baik. Karena anak benar-benar ngikutin arahan orang tua. Kita bisa berbahasa, kita bisa berbicara karena apa? Karena pengaruh sosial ini sangat-sangat berpengaruh ya, karena dia pengaruh untuk tumbuh kembang anak. Saya pengaruh sosial sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang dibaca dan didengar oleh anak, itu yang bakal dilakukan. Karena bahkan hal-hal misalkan dicontohnya itu hal yang baik, anak bakal mencoba, bakal meniru untuk melakukan hal baik itu. Tapi kalau yang ditontoninnya, yang dikasih lihat ke anaknya adalah hal yang buruk, ya berarti anak juga bakal melakukan itu. Pesan yang harus saya sampaikan kali ini adalah kita sebagai remaja nih harusnya paham atas lingkungan sekitar kita yang sudah membuka jalan membuka lebar dua jalan dengan alur yang bisa kita pilih. Nah, kita mau pilih ke arah yang baik atau ke arah yang lebih buruk. Kita tuh bener-bener harus punya sikap konsisten, dan jangan sampai kita tuh labil dalam hal ini. Ini nih berpengaruh dari kita untuk kita juga. Alur itu bisa kita pilih. Maka dari itu kita harus punya sikap konsisten. Kalau kita udah pilih ke arah baik pun, bisa kita masih belok ke arah yang tidak baik gitu. Namun kalau kita punya sikap konsisten, kita bakal terhindar dari hal-hal negatif itu. Untuk para orang tua, sekali lagi saya sampaikan, berikanlah contoh, berikanlah arahan, dan memberikan tuntutan juga ke yang positif ke anak. Bukannya mengajarkan yang negatif, melihatkan yang negatif, tapi nuntutnya yang baik. Memang harus menuntut yang baik, tapi kasih juga contoh dan perilaku yang kalian lakukan itu ke anak tuh yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita bantu seluruh anak dan remaja mendapatkan lingkungan sosial yang terbaik, dan tanamkanlah sikap konsisten terhadap diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalfa Alia 12 IPA 1.